Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Today's topic is about simple past tense. I am Miss Morianti. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu tenses di dalam bahasa Inggris, yaitu simple past tense. Oke, let's start. Oke, definition simple past tense. Jadi kita akan membahas definisi dari simple past tense. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or exist before nouns. Jadi simple past ini merupakan tenses dalam sebuah kata kerja yang mana digunakan untuk membicarakan tentang sesuatu yang terjadi ataupun ada sebelum masa sekarang. Jadi kata kuncinya adalah terjadi ataupun ada sebelum di masa sekarang. Jadi sebelum masa sekarang berarti masa dahulu. Next, usage simple past tense. Jadi penggunaan simple past tense, kapan saja kita gunakan simple past tense. Yang pertama, an action that began and ended at the particular time in the past. Jadi aktivitas yang mulai dan berakhir di waktu yang khusus di masa lampau. Jadi aktivitas yang kita mulai dan kita akhiri di waktu khusus di masa lampau. Kemudian yang kedua, an action that occurred over a period of time but it was completed in the past. Jadi aktivitas yang terjadi selama masa waktu, jadi durasi, tapi itu sudah selesai di masa lalu. Jadi aktivitas tersebut ada durasinya tetapi sudah selesai di masa lalu. Kemudian yang ketiga, an activity that took place regularly in the past. Jadi aktivitas yang terjadi secara beraturan di masa lampau. Oke, jadi ada 3 kegiatan ketika kita gunakan simple past tense. Next, type of sentence dalam simple past tense. Jadi apa-apa saja tipe dalam kalimat yang ada tenses simple past tense. Yang pertama, verbal sentence, yaitu kalimat yang ada kata kerja. Kemudian yang number 2, nominal sentence, kalimat yang ada kata sifat, kata keterangan, ataupun kata benda. Oke, number 1, verbal sentence. Verbal sentence di dalam simple past tense ada 3 bentuk. Oke, yang pertama positif, kalimat positif, subject plus verb to plus objek ataupun pelengkap kalimat, complement. Example, Mr. Mike, subject, taught, verb to ya. Jadi dari kata teach kemudian berubah menjadi verb to-nya yaitu taught. Kemudian objeknya English, yesterday, complement, ataupun kata keterangan waktu. Kemudian number 2, bentuk yang kedua, negative sentence. Jadi bentuk kalimat negatif, subject plus did not, plus verb 1, plus object, ataupun complement. Example, Mrs. Pira did not type the document last morning. Jadi Mrs. Pira ini merupakan subjek, did not menidakkan ya. Kemudian type, verb 1, the document object, last morning kata keterangan waktu ataupun complement. Kemudian bentuk yang ketiga, interrogative sentence. Jadi kalimat bertanya. Did, kemudian letakkan subjek, kemudian verb 1, plus object or complement, dan jangan lupa tanda tanya ataupun question mark. Example, did you read the novel 2 days ago? Did ini apakah ya artinya. Kemudian you subject, read verb 1. Kalau verb 2-nya tulisannya sama read, bacanya read ya. Kemudian the novel ini merupakan objek. 2 days ago complete kata keterangan waktu di dalam past tense. Next, number 2, nominal sentence. Nominal sentence in simple past tense. Jadi kalimat nominal di simple past tense ada 3 bentuk. Yang pertama positif, subject plus was ataupun were, jadi to be past, plus adjective or noun or adverb. Example,
I was a student of senior high school last year. Jadi I merupakan subjek, was to be untuk I, a student of senior high school ini merupakan kata benda, last year kata keterangan waktu. Note, catatan, I menggunakan was, jadi was bisa berupa I, she, he, ataupun it. Nah, she ini bisa nama perempuan yang tunggal, he nama laki-laki yang tunggal, it bisa berupa benda tunggal, kemudian binatang tunggal ataupun tumbuhan tunggal. Nah, untuk were kita gunakan untuk you, they, ataupun we. Bisa juga untuk orang yang lebih dari satu. Jadi kita sesuaikan dengan subjeknya apakah tunggal ataupun jamak. Kemudian yang kedua, negatif, subjek plus was ataupun were plus not plus kata sifat adjektif ataupun kata benda noun ataupun kata keterangan. Example, they were at the canteen yesterday. They merupakan subjek, were merupakan to be untuk they, jadi to be jamak untuk past tense. At the canteen kata keterangan tempat, kemudian yesterday kata waktu. Nah, yang ketiga, interrogatif, jadi bentuk kalimat bertanya, was ataupun were, sesuaikan dengan subjeknya, kemudian letakkan kata sifat, ataupun kata benda, ataupun kata keterangan. Nah, jangan lupa letakkan tanda tanya ataupun example, was Mr. Rahmat a lazy worker 2 months ago? Tanda tanya, jangan lupa ya. Jadi was apakah ya, di sini artinya apakah? Mr. Rahmat ini merupakan subjek, karena di sini merupakan he, subjek tunggal untuk yang laki-laki, kita gunakan was. A lazy, kata sifat ya, worker, kata benda, 2 months ago, merupakan kata keterangan waktu. Nah, bisa dijawab yes, he was, ataupun no, he was not. Next, adverb of time di simple past tense. Jadi kata keterangan waktu apa saja yang ada di simple past. Yang pertama yesterday, kemarin. Jadi bisa kita gunakan yesterday. Kemudian last day, last month, last year. Jadi last day ini hari yang lalu, last month bulan yang lalu, last year tahun yang lalu. Jadi kita sesuaikan kapan kita gunakan last. Jadi silakan last apa months, day ataupun year. Kemudian a days ago, a months ago, a years ago dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan di akhir kata. Jadi sehari yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Kemudian past day, past month, past year. Jadi bisa kita gunakan kosakatanya past, kemudian letakkan waktunya. Jadi past day, hari yang lalu, past month, bulan yang lalu, past year, tahun yang lalu. Selanjutnya, the day before, hari sebelumnya. Jadi bisa kita gunakan kosakatanya the day before. Nah, yang terakhir, in year. Jadi kita sesuaikan tahunnya. Di sini saya buat contoh, in 2000. Jadi dalam tahun 2000. Jadi saya letakkan tahun sebelum tahun sekarang. Jadi silahkan kita letakkan tahun sebelum tahun sekarang dan jangan lupa letakkan in untuk durasi waktunya. That's all about simple past tense for today's materials. If you have a question, you can ask in the comments below or you can ask in our Google Classroom. Don't forget to answer the question in Google Classrooms. Okay? Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.